Tuntutan apa? 17+8. Saya belum pelajari itu. Tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Dari pernyataan yang tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya yang baru saja dilantik kemarin, terdapat dua hal yang ingin saya soroti. Pertama, terkait dengan demonstrasi di akhir Agustus lalu, terutama ketika ditanya oleh wartawan mengomentari tuntutan 17+8. Baginya, hal itu hanya merupakan suara kecil masyarakat. Dan yang kedua, jika pertumbuhan ekonomi berkisar di antara 6 atau 7%, maka tidak akan ada demo karena masyarakat akan memilih sibuk bekerja dan makan enak. Apa benar pernyataan Menteri Keuangan tersebut? Saya ingin berpendapat sejak awal bahwa pernyataan Purbaya adalah hal yang sangat keliru dan berbahaya. Pertama, pernyataan terkait dengan demonstrasi akhir Agustus yang dianggap hanyalah suara kecil masyarakat. Kalau hanya suara kecil, mengapa Presiden mesti sibuk mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, ketua umum pimpinan partai politik, lalu berkali-kali berkomunikasi secara intensif dengan para pembantu dan pimpinan lembaga lainnya untuk meredam situasi. Bahkan juga hingga mendatangi keluarga almarhum Afan Kurniawan. Tentu saja, pernyataan Purbaya ini bertentangan dengan langkah Presiden dalam merespon situasi akibat demonstrasi masif yang terjadi di banyak kota se-Indonesia. Presiden menganggap serius tuntutan tersebut. Bahkan dalam pernyataannya yang disampaikan bersama oleh para pimpinan partai politik di istana, ia menyebutkan bahwa para pimpinan partai politik telah mengambil langkah tegas. Dalam hal ini adalah menonaktifkan anggota DPR yang telah menyampaikan pernyataan yang keliru, atau dengan kata lain, mereka yang telah berkelakuan nirempati dan memicu terjadinya gelombang kemarahan publik. Kemudian juga, pimpinan DPR akan mencabut beberapa kebijakan terkait besaran tunjangan anggota DPR dan melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Kemudian, Presiden juga mendesak pimpinan DPR untuk segera melakukan pembahasan RUU perampasan aset dan RUU ketenagakerjaan. Nah, tindakan Presiden ini, kalau itu hanya suara kecil sebagaimana dimaksud oleh Purbaya, mengapa membuat Presiden harus bersikap satset untuk memenuhi tuntutan publik? Purbaya nampaknya lupa, gerakan sosial dimanapun tidak akan mungkin diikuti oleh seluruh warga negara. Tahun 1966 atau 1998 tanpa diikuti seluruh orang pun bahkan bisa mengakibatkan bergantinya rezim. Nah, kemudian saya mau melihat ini dalam perspektif sosiologi. Jadi dalam resource mobilization theory atau dalam gerakan sosial baru, bahwa gerakan sosial itu pada dasarnya membutuhkan sumber daya seperti uang, waktu, dan pengetahuan. Nah, tidak semua orang memiliki atau punya modal yang sama untuk ikut serta di dalam aksi jalanan. Ini yang membuat partisipasi di jalanan menjadi terbatas. Namun, di dalam era digital, ruang publik virtual yang ada di media sosial menjadi arena bersuara mereka yang tidak bisa turut serta di dalam aksi jalanan karena adanya berbagai keterbatasan.
sebagaimana yang dimaksud dalam teori tersebut. Nah, inilah yang membuat gerakan di dunia maya dan di jalanan terlihat berjalan sama besarnya. Jadi, menurut saya, kurang-kurangilah membuat pernyataan yang terkesan menantang publik. Bukankah Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan juga bisa menjadi menteri karena terkait erat dengan rentetan peristiwa di akhir Agustus? Berikutnya yang kedua, pernyataan terkait bahwa peristiwa di akhir Agustus lalu tidak akan kembali terjadi bila mana pertumbuhan ekonomi di rentang 6 hingga 7%. Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, sebab jika melihat apa yang terjadi di Chili tahun 2019, ekonom Khatib Basri yang juga mantan Menteri Keuangan pernah menulis di Kompas tahun 2023 dan 2025 soal ini. Ia menulis angka makroekonomi di atas kertas menunjukkan peningkatan, namun rakyat merasa semakin tertinggal. Koefisien Gini membaik, tapi rakyat merasakan ketimpangan justru semakin dalam. Bagi kelas menengah, yang muncul bukan lagi soal isu kemiskinan, melainkan keadilan. Jadi, tuntutan dalam gerakan sosial bukan semata-mata soal terjadi karena perut yang lapar, tapi meluas ke berbagai isu. Orang tak lagi bicara kebutuhan hidup, tapi bicara soal keinginan. Khatib Basri menyebut mereka sebagai profesional complainer atau para pengeluh profesional. Mereka sangat cerewet dalam banyak hal seperti soal pelayanan publik, kemacetan, korupsi, ketidakadilan, dan isu lainnya. Nah, di Chili pada saat itu, isu-isunya adalah banyak terkait dengan soal pendidikan gratis, layanan kesehatan, upah yang layak, hingga menuntut konstitusi baru sebagai isu utama. Berikutnya, angka pertumbuhan belum tentu menjamin semua kelompok berada dalam posisi ekonomi yang lebih baik. Data menunjukkan di Indonesia saja pada tahun 2019 hingga 2022, kelas menengah tidak menikmati pertumbuhan ekonomi. Berubah menjadi kelas yang sangat rentan karena minimnya perlindungan sosial. Apa yang kemudian terjadi di Chili setelah jutaan orang turun ke jalan adalah referendum untuk menulis ulang konstitusi hingga terjadinya perubahan lanskap politik domestik. Nah, menurut saya sebaiknya Menteri Keuangan Purbaya jangan gegabah membuat pernyataan yang terlalu menyederhanakan semua persoalan. Perlu lebih mendalam mengupas makna kehidupan masyarakat di balik angka-angka statistik. Begitulah, wallahu a'lam bishawab.